Sobat Efek TV yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya, Frater Rian, dalam Renungan Harian edisi Rabu 11 Januari 2023. Sebelum kita memulai untuk merenungkan Sabda Tuhan pada hari ini, marilah kita hening sejenak dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas rahmat dan kasih-Mu yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Allah Bapa yang penuh kasih, kiranya Engkau juga membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami juga mampu untuk merenungkan sabda-Mu pada hari ini, sehingga sabda-Mu juga menjadi nyata dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, hidup ini memang penuh pergulatan. Dan memang mungkin pasti kita pernah mengalami kelemahan atau kelelahan dalam hidup kita. Kelelahan yang bisa membawa kita pada rasa putus asa atau rasa putus harapan. Dan dalam keadaan itulah iman kita ditantang. Namun dalam bacaan Injil hari ini, kita merasakan bahwa iman kita seperti diperbarui oleh Yesus. Injil hari ini melihat, atau dalam bacaan Injil hari ini kita bisa melihat bahwa Yesus sangat peduli dengan kita. Ia hadir secara personal pada kita di hadapan orang-orang dan menyembuhkan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini juga kita dapat mengamati tentang sikap atau teladan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita melihat bahwa Yesus memancarkan kesembuhan. Hidup Yesus juga memancarkan kedamaian karena ia bersatu dengan Tuhan, Sang Penyelenggara hidup. Tidak pernah satu hari pun Yesus lalai untuk bersatu dan berkontak dengan Allah yang adalah Bapanya. Karena itu dikatakan, sesudah ia sibuk mengajar dan menyembuhkan orang sampai malam, pada pagi-pagi buta Yesus bangun dan pergi ke tempat yang sunyi. Yesus bukan hanya beristirahat untuk memulihkan badannya. Lebih dari itu, Yesus juga menggali kekuatan dari Allah Bapanya, yaitu sebelum orang-orang bangun, Yesus dalam kesunyian di pagi hari berdoa dengan Bapanya dalam kesendirian. Doa inilah yang menjadi sumber kekuatan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, doa menyatukan hidup kita dengan Tuhan. Tuhan yang adalah sumber dan penyelenggara hidup kita. Tuhan yang juga merupakan memberi kita misi untuk mengutus kita dan untuk mewartakan kasih-Nya lewat menanggapi kebutuhan orang-orang setiap hari. Hidup Tuhan Yesus yang berjalan dari tempat ke tempat dan penuh dengan kesibukan tidak pernah melalaikan doa. Sebab itulah sumber hidupnya yang sejati. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sekarang marilah kita mencoba melihat dalam diri kita masing-masing. Bukankah selama ini kita cukup sering begitu tenggelam dalam kesibukan kita sehari-hari? Kita lalai dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Sampai pada saat kita mengalami masalah, kita baru berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita senantiasa berpaling pada Tuhan, hidup kita akan penuh dengan harapan. Dan harapan yang ada pada kita juga akan memancar kepada sesama kita. Mari kita meneladani sikap Yesus untuk tidak pernah melalaikan satu hari pun berkontak
atau berkomunikasi dengan Bapa yang merupakan sumber hidup kita yang sejati. Supaya kita, kata-kata kita, tindakan kita, perilaku kita, dan pikiran kita sungguh memancarkan damai dan kesatuan dan kesejahteraan, bukan malah malapetaka atau malah kata-kata yang melukai sesama kita. Tuhan memberkati. Amin.